Nah, untuk memenuhi air tersebut, dropping air bersih dapat dilakukan dengan mudah jika pihak pemerintah maupun penyedia air bersih dapat mendapatkan informasi secepat mungkin Suaranya memantul, Pak. menggunakan teknologi IoT yang kami kembangkan. Kemudian pada Tolong admin, kami meningkatkan suaranya memantul. invensi tersebut dengan sensor kualitas air, lokasi yang dapat juga dikembangkan tidak hanya untuk tangki komunal, tapi dapat diterapkan di tangki-tangki standar air rumah tangga. Ini yang ke depan akan kami kembangkan sebagai bagian dari smart home.
Bagi insan dikti yang memiliki kreasi reka, industri yang memiliki peluang cipta, inilah waktu yang tepat untuk berkolaborasi di Kedai Reka. Anda berkesempatan untuk mendapatkan dana matching fund dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai total 250 miliar rupiah. Matching Fund adalah program pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada para insan dikti dan industri untuk bersama-sama terlibat dalam membentuk ekosistem kampus Merdeka Belajar. Jumlah matching fund yang diberikan akan disesuaikan dengan manfaat dari kerjasama atau kolaborasi insan dikti dan industri. Bagi kerjasama dengan manfaat terbatas untuk industri dan perguruan tinggi, jumlah pemberian matching fund akan dipadankan dengan besaran yang sama sesuai kesepakatan kolaborasi. Sedangkan, bagi kerjasama dengan manfaat besar bagi masyarakat luas dan berkontribusi terhadap pemecahan masalah strategis nasional, jumlah matching fund dapat dipadankan hingga 3 kali lipatnya. Matching Fund ditujukan kepada para insan dikti yang terdaftar sebagai dosen di perguruan tinggi di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi seperti universitas, institut, ataupun sekolah tinggi baik negeri maupun swasta. Insan dikti berkesempatan mendapatkan matching fund setelah sukses bermitra dengan industri di Kedai Reka yang terdaftar sebagai entitas UKM, koperasi, industri, perusahaan rintisan, BUMN atau BUMD, BUMDes, LSM, kementerian, ataupun lembaga pemerintah lainnya. Ingin tahu syarat-syarat untuk mendapatkan matching fund? Syarat pertama, terbentuknya pola kemitraan atau kolaborasi di Kedai Reka dalam bentuk industri dengan insan dikti, industri dengan konsorsium insan dikti, konsorsium industri dengan insan dikti, atau konsorsium industri dan konsorsium insan dikti. Syarat kedua, memenuhi ketetapan ruang lingkup kerjasama matching fund yang telah ditentukan. Kerjasama yang dihasilkan berhubungan dengan hilirisasi produk perwarupa atau teknologi. Kerjasama yang memberdayakan dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kerjasama usaha rintisan mahasiswa di bawah supervisi dosen yang dibangun bersama industri. Kerjasama penguatan atau pembentukan pusat penelitian bersama industri. Dan kerjasama pembukaan program studi baru bidang keilmuan spesifik dan relevan dengan kebutuhan industri. Syarat ketiga, memenuhi kewajiban status insan dikti saat pengajuan matching fund. Pertama, insan dikti wajib berprofesi sebagai dosen aktif di program studi akademik pada perguruan tinggi akademik. Kedua, insan dikti memiliki rekam jejak dan kapabilitas yang sesuai dengan program yang diusulkan. Ketiga, insan dikti harus terdaftar sebagai pengguna aktif di Kedai Reka. Keempat, insan dikti tidak sedang menjalani studi lanjut atau kegiatan akademik lain. Kelima dan terakhir, insan dikti tidak berasal dari perguruan tinggi yang sedang dalam status pembinaan. Pengajuan matching fund sudah dibuka saat ini dan akan ditutup pada 30 Juni 2021. Proposal pengajuan matching fund yang terkirim akan diterima dan dievaluasi tim reviewer sesuai urutan yang masuk. Lebih awal kirim, lebih baik. Penasaran untuk cari tahu proses pengajuan matching fund? Yuk simak caranya. Proses pengajuan proposal matching fund cukup dilakukan dalam 2 tahapan. Pertama, insan dikti dapat membuka halaman kreasi Reka yang telah sukses berkolaborasi dengan industri dan klik tombol ajukan sekarang. Kedua, isi formulir proposal pengajuan matching fund secara daring dan lengkapi detail dan unggah dokumen yang disyaratkan, kemudian klik tombol ajukan proposal. Setelah berhasil diajukan, insan dikti dan industri dapat pantau bersama progres status dan tahapan seleksi proposal secara langsung di Kedai Reka. Ayo tunggu apa lagi? Mari semangat berkolaborasi dan wujudkan ide besar demi kemajuan bangsa Indonesia. Salam Merdeka Belajar, Kampus Merdeka!
River and Ecology Club bertujuan menggerakkan mahasiswa seluruh Indonesia untuk menanamkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sebagai dasar manusia dalam berpikir dan bertindak untuk tercapainya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga, sebagai komunitas mahasiswa yang bergerak di bidang sosial, lingkungan, dan sungai, kami bergerak untuk dapat berperan penting dalam perubahan lingkungan dan pemanfaatan lingkungan. Berbagai kegiatan kami lakukan dan masih dilakukan oleh REC, yaitu kajian dan webinar, gerakan memanen air hujan, gerakan restorasi sungai Indonesia, trip sungai atau biotik, kampanye sungai, Eco Infrastructure Festival, roadshow REC, dan survei tempat pengabdian. REC mengharapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, peduli lingkungan dan sungai, dan terciptanya program REC yang berkelanjutan. Air hujan adalah salah satu sumber daya air yang pemanfaatan dan pengelolaannya belum dilakukan secara maksimal. Dari keseluruhan air hujan yang jatuh ke permukaan, hanya sebagian kecil yang berhasil dimanfaatkan. Sebagian besarnya hanya akan terbuang begitu saja ke saluran pembuangan. Dengan berkembangnya jumlah penduduk di perkotaan, tekanan terhadap kuantitas air tanah semakin meningkat. Sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan air dan mensubstitusi penggunaan air hujan dan air tanah yang berlebihan, maka perlu diupayakan pemanfaatan dan pengelolaan air hujan dan air tanah yang baik agar dapat dimanfaatkan dengan efektif. Pada rain reponic system, dilakukan untuk memanen air hujan in situ dengan membuat tampungan kedap air di bawah tanah atau ground tank, sehingga dibuat tambungan air minimal sebesar kebutuhan tanaman dengan sistem drip selama musim kemarau. Diharapkan dari rain reponic system dapat mengentaskan kemiskinan di berbagai wilayah yang kering. Maka, pada webinar Sekolah Sungai Sedekah Ilmu yang bertema optimalisasi pengelolaan air hujan untuk menyokong ketahanan air masyarakat, yang diadakan oleh River and Ecology Club Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada mengharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait pengelolaan dan pemanfaatan air hujan. Kemendikbud akan memberikan matching fund dengan sistem first come first serve. Melalui matching fund, kerjasama antara perguruan tinggi dan mitra dapat memastikan pembelajaran tetap relevan, pengetahuan dosen selalu diperbaharui, dan mahasiswa akan lebih siap menjajaki dunia kerja.
Saat memasuki musim kemarau, banyak wilayah di Indonesia yang mengalami berbagai masalah, di antaranya kekeringan. Permasalahan utama masyarakat ketika kekeringan melanda adalah sulitnya mencari air bersih. Oleh karena itu, banyak warga yang berinisiatif untuk menggunakan drop air bersih. Namun, pengiriman seringkali terlambat dikarenakan air baru bisa dipesan setelah tangka terasa habis. Untuk itu, dikembangkan sebuah alat deteksi yang dapat mengukur ketinggian air pada toren secara real-time, lalu mengirimkan notifikasi kepada pemilik dan penjual air melalui smartphone, serta mengirimkan lokasi dari toren air tersebut. Dengan demikian, diharapkan keterlambatan pengiriman air dapat diminimalisir. Sehingga warga tidak perlu khawatir kehabisan air dan dapat hidup tenang sampai kemarau berakhir. Selamat siang para hadirin yang berbahagia. Ke depan, rangkaian seminar nasional Kedai Reka 2020 dengan ancaman bencana hidrometeorologi akan segera dimulai untuk melanjutkan sesi ke-1 pada pagi hingga siang hari tadi. Para hadirin harus mulai mempersiapkan diri. Selamat siang para